6 bulan kemudian, seluruh sekte bulu ilahi tenang seperti dulu. Banyak akar dewa dari dewa danau di sekitar telah diambil oleh Nili dan ditempatkan di lukisan Sungai Miriat Miles dan pegunungan. Sekarang, di lukisan Sungai Miriat Miles dan pegunungan, telah memiliki pemandangan yang sangat spektakuler. Jumlah batu spiritual yang dihasilkan setiap hari sudah tinggi selangit. Di bawah manipulasi Nili, sekte bulu ilahi mulai membeli segala macam artefak, rob iblis keturunan naga, serta segala macam barang yang bisa mendongkrak pertumbuhan budidaya di dunia reruntuhan drakonik. Hampir semua pedagang dalam dunia reruntuhan drakonik mengumpulkan segala macam harta untuk sekte bulu ilahi. Dalam sekejap, sekte bulu ilahi menjadi sebuah eksistensi yang sangat misterius. Dengan pintu sekte disegel, pada dasarnya tidak ada murid terlihat. Bahkan sekte lain tidak bisa mendapatkan berita mengenai sekte bulu ilahi. Kumpulan demi kumpulan dari harta yang dibeli oleh sekte bulu ilahi dan diangkut ke sekte. Tidak ada yang tahu mengapa sekte bulu ilahi ingin membeli itu, dan pada saat yang sama, mereka tidak tahu bagaimana sekte bulu ilahi mampu mendapatkan sejumlah kekayaan menakutkan. Dalam lukisan Sungai Miriat Miles dan pegunungan, Nili membawa sekelompok murid dipercaya untuk budidaya. Sekarang, budidaya Nili sudah mencapai alam Dao Dragon tahap 3. Di antara murid-murid yang duduk, jumlah murid yang telah mencapai alam Dao Dragon sebesar puluhan ribu. Banyak dari mereka yang sudah mencoba keberuntungan mereka di alam Martial Ancestor. Efek dari obat suci, bersama dengan energi spiritual yang kaya di sini, serta bantuan dari semua berbagai harta dan sejumlah besar batu spiritual, kecepatan budidaya mereka menjadi menakutkan. Dibandingkan dengan kecepatan budidaya Nili, Yuyan dan Jindan bahkan lebih mengejutkan. Yuyan telah gila-gilaan menyerap energi spiritual di lukisan Sungai Miriat Miles dan pegunungan, dan setelah dia menjalani 3 transformasi mistis, dia sudah mencapai alam Martial Ancestor tahap 3. Api bergelombang di sekelilingnya membuat Nili terkesiap dengan takjub. Jindan bahkan lebih menakutkan. Entah berapa banyak esensi batu spiritual yang rakus dilahap. Tubuhnya terus tumbuh lebih besar dan sekarang, sudah memiliki ketinggian 5-6 meter, sebuah monster raksasa. Apa yang lebih menakutkan adalah, sebagai kawan ini tumbuh lebih besar dalam ukuran, nafsu makan juga terus meningkat. Kekuatan hukum dalam tubuh kawan ini telah bergelombang keras, tidak bisa dimengerti. Bahkan Nili tidak tahu kekuatan sebenarnya yang kawan ini miliki. Tubuhnya berwarna emas, penuh dengan sisik. Samar-samar, ada beberapa kesamaan dengan naga. Untungnya, karena kawan ini tumbuh, ikatan antara ia dan Nili juga tumbuh lebih dalam. Oleh karena itu, Nili tidak khawatir tentang tidak mampu mengendalikannya. Karena 5 dewata telah mengambil obat-obatan suci baru buat dariku, aku bertanya-tanya seberapa jauh budidaya mereka telah maju. Nili merenungkan dalam hati. Dalam waktu singkat ini, 5 dewata masih pilar sekte bulu ilahi, penjaga sekte. Hanya dengan kekuatan mereka meningkat, sekte bulu ilahi bisa berkembang lebih jauh. Nili, surat Duze dan Ninger. Lu Piao terbang di atas dalam kegembiraan. Mengambil surat dari Lu Piao, Nili membukanya dan membacanya. Segera, sudut mulutnya mengungkapkan senyum puas. Bagaimana mereka? Tanya Lu Piao dengan rasa ingin tahu. Mereka melakukannya dengan cukup baik. Nili tersenyum. Itu sudah pasti. Dengan begitu banyak item yang baik dan dukungan penuhmu, bahkan aku bisa menjadi pemimpin sekte mereka. Lu Piao melemparkan mulutnya ke samping. Nili tidak bisa menahan tawa. Baru-baru ini, Lu Piao merasa tidak sabar tentang tinggal di sekte bulu ilahi dan mulai mendapatkan sedikit gelisah, tapi ditekan oleh Nili. Lu Piao ingin melihat sekte lainnya, namun diperintahkan untuk tetap berada di sekte bulu ilahi oleh Nili. Dalam surat, Nili tahu situasi Ziyun, Ninger, Duze dan sisanya. Dalam sekte catatan surgawi, karena bakat yang mengejutkan Ziyun, ia sudah menjadi murid yang paling sombong master sekte. Dia juga kandidat terbaik untuk posisi master sekte. Meskipun Ninger bukan calon master sekte, dia telah mengumpulkan sekelompok ahli dan telah menjadi kekuatan tak tergoyahkan dan besar di sekte catatan surgawi. Dalam sekte Paseles, meskipun Duze tidak mengungkapkan dirinya, ia juga mengendalikan kekuatan dalam rahasia. Hal yang sama berlaku untuk sisanya. Sama seperti apa yang dikatakan Lu Piao. Obat, segala macam harta dan sejumlah besar ahli yang Nili telah berikan pada Ziyun, Ninger, Duze dan sisanya, dengan setiap satu dari mereka menjadi elit antara lain dan sangat cerdas, bagaimana bisa mereka tidak mampu bercampur. Oleh karena itu, setiap satu dari mereka yang sangat berpengaruh dalam sekte mereka sendiri. Dengan dukungan dari teman-temannya, dia akan mampu bergerak lebih cepat untuk sasarannya. Berapa lama sebelum kita diizinkan untuk pergi keluar dan mengungkapkan kekuatan sejati kita ke dunia luar?
Tanya Lu Piao dalam depresi. Mendengar kata-katanya, Nili ringan tersenyum dan membalas, tidak akan terlalu lama. Kamu sebaiknya pergi dan budidaya. Baiklah, itulah apa yang kamu katakan. Hari ketika Sekte Bulu Ilahi dibuka, aku ingin memimpin sekelompok saudara dan memamerkan kekuatan kita untuk Sekte Dewa Iblis dan orang-orang Sekte Iblis. Kata Lu Piao dalam kegembiraan. Simpan, tetua dan master sekte pada sekte mereka semua ahli alam martial ancestor. Nili tidak bisa membantu bergulir matanya pada Lu Piao. Yakinlah, aku akan mencoba keberuntunganku di alam martial ancestor segera. Kata Lu Piao dalam keyakinan kebenarannya. Obat-obatan suci yang disempurnakan oleh Nili yang terlalu kuat dan memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Jadi bagaimana dia akan jauh dari alam martial ancestor? Mendengar kata-kata Lu Piao, Nili tidak bisa membantu menunjukkan senyum cahaya. Memang, budidaya untuk alam martial ancestor bukan sesuatu yang sulit. Selama mereka disegel selama 1 tahun, akan ada banyak ahli alam martial ancestor muncul di Sekte Bulu Ilahi. Mereka juga akan melangkah ke alam martial ancestor. Namun, alam martial ancestor bukanlah titik akhir. Target mereka adalah untuk berurusan dengan Kaisar Sage. Jika Sekte Dewa Iblis hancur, mungkin memberitahu Kaisar Sage. Mengingat kematian gurunya, Ying Yueru, Nili tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya erat. Dendam dari masa sebelumnya, serta seumur hidup saat ini, dia pasti akan menempatkannya. Sementara Nili dan sisanya terpencil, sekelompok orang perlahan tiba di gerbang Sekte Bulu Ilahi. Kelompok orang ini berjumlah lebih dari 300, di antara mereka, ada puluhan ahli alam Dao Dragon. Yang memimpin mereka adalah pria berpakaian putih, yang kira-kira berusia 20-an. Wajahnya tampan, dan meskipun ia sedikit tipis, sikap yang dikeluarkan oleh dia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Seorang ahli alam Dao Dragon mendarat di samping orang itu saat ia mengangkat kepalanya, melihat pintu disegel dari Sekte Bulu Ilahi dan berkata dengan senyum samar, "Tuan muda, ini adalah pintu Sekte Bulu Ilahi. Haruskah aku memanggil mereka?" Yan San, itu masih pertengahan tahun, mengapa pintu-pintu Sekte Bulu Ilahi disegel ketat? Pemuda berpakaian putih mengatakan dengan alisnya sedikit berkerut. Pelaporan kembali ke Tuan Muda, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekte Bulu Ilahi. Mungkin ada beberapa kekacauan internal terjadi dalam sekte. Sekte Bulu Ilahi telah disegel selama 6 bulan dan belum ada kabar dari Sekte Bulu Ilahi sama sekali. Menurut dugaan kami, seorang ahli alam martial ancestor mungkin telah meninggal, yang mengguncang seluruh dasar dari sekte dan oleh karena itu, mereka telah menutup diri mereka sendiri. Itu ahli alam Dao Dragon bernama Yan San melaporkan kembali sambil menunduk. Bahwa laki-laki berpakaian putih memiliki alisnya erat merajut bersama-sama. Namanya Lingkong, tuan muda sekte dari Sekte Lingyun. Meskipun Sekte Lingyun tidak bisa dibandingkan dengan sekte kuat seperti Sekte Bulu Ilahi, juga memiliki cukup reputasi dengan satu alam martial ancestor mengawasi sekte. Sekte Lingyun dapat dianggap sebagai anak sekte kepada Sekte Bulu Ilahi. Kecuali dengan menurunnya Sekte Bulu Ilahi tahun ini, hubungan anak sekte menjadi tidak stabil. Itu bukan Sekte Lingyun ingin mengkhianati mereka, tetapi karena pengaruh lemah Sekte Bulu Ilahi, tanah Sekte Lingyun terus-menerus diserbu dan diduduki oleh Sekte Dewa Iblis. Oleh karena itu, Sekte Lingyun ingin menemukan teman yang lebih besar untuk mencegah diri dari dimakan oleh Sekte Dewa Iblis. Itu hanya karena sensitivitas isu bahwa Sekte Lingyun tidak menyebutkan ini ke Sekte Bulu Ilahi. Melihat pintu tertutup rapat dari Sekte Bulu Ilahi, Lingkong tidak bisa membantu mendesah dalam hati. Dalam jangka waktu ini, Sekte Lingyun telah krisis. Awalnya, mereka ingin mencari bantuan dari Sekte Bulu Ilahi. Tetapi, melihat sekarang, Sekte Bulu Ilahi sendiri tidak berdaya untuk membela diri. Hal ini menyebabkan hatinya untuk berada di khawatir mendalam. Yan San, kirim pemberitahuan kunjungan kita, kata Lingkong. Baik, Yan San menjawab hormat sambil berjalan menuju pintu dan menyerahkan pemberitahuan kunjungan ke salah satu murid yang menjaga pintu gerbang. Murid melirik Lingkong dan kelompoknya dan berkata, "Tunggu di sini, aku akan meminta petunjuk dari master sekte kita." Sudah setengah tahun sejak kami, Sekte Lingyun telah melakukan kunjungan ke Sekte Bulu Ilahi. Aku bertanya-tanya bagaimana situasi master sekte situ. Yan San tersenyum saat ia mencoba untuk mendapatkan informasi. "Oh, kalian mungkin tidak tahu tentang itu, tapi Master Sekte situ telah meneruskan kursi Master Sekte untuk Master Sekte baru kami." Murid ringan tersenyum. Mendengar kata-kata murid, hati Lingkong melonjak sejenak dan bertanya, "Aku bertanya-tanya, apa nama Master Sekte baru ini?" "Master Sekte Nili baru diangkat sebagai Master Sekte kami." Murid berkata sambil ringan tersenyum.
Dia ingin memberitahu orang lain bagaimana kekuatan mereka yang baru diangkat Master Sekte. Di bawah kepemimpinan Master Sekte Nili, kekuatan Sekte Bulu Ilahi sudah mencapai ketinggian menakutkan baru. Namun, karena peringatan dari tetua di sekte, ia tidak berani mengungkapkan banyak. Oh, Lingkong tidak bisa membantu mendesah dalam hatinya. Sepertinya waktu telah berubah. Mereka benar-benar memungkinkan seorang pria tak bernama untuk naik ke posisi Master Sekte. Bahwa kekuatan yang hilang dari mereka pasti parah, tak heran pintu sekte yang tertutup rapat sekarang. Tunggu di sini, aku akan melaporkan kembali kepada Master Sekte. Murid itu menjawab dan buru-buru lari. Yan San bertanya terhadap Lingkong, Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenungkan untuk sesaat, mata Lingkong melintas sinar cahaya terang saat ia menjawab, nanti, ketika kita melihat Master Sekte baru, jangan mengatakan bahwa kita di sini untuk meminta bantuan. Katakan kepada mereka bahwa kita di sini untuk proposal pernikahan. Sebuah proposal pernikahan. Yan San terpana untuk sesaat. Benar, Long Yuying dari keluarga Dragon Seal. Lingkong berlanjut saat ia menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat singkat merenungkan, mata Yan San menyala, Tuan Muda Sekte cerdas. Jika Anda dapat mengambil Long Yuying sebagai istri Anda, itu sama dengan bersekutu dengan Sekte Bulu Ilahi. Kita masih akan dapat meminta bala bantuan di tempat lain, yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ya, Lingkong mengangguk. Melihat pintu gerbang menjulang, selain dari niat ini, masih ada alasan lain. Setelah perjamuan dari sebelumnya, sejak dia melirik Long Yuying, dia selalu ada di pikirannya. Wajahnya yang cantik akan muncul di pikirannya dari waktu ke waktu. Awalnya, karena betapa dahsyatnya Sekte Bulu Ilahi dan keluarga Dragon Seal, ia bahkan tidak berani untuk berpikir tentang hal itu. Tapi sekarang, setelah pikiran ini telah meningkat dalam pikirannya, itu tidak bisa lagi dihentikan. Sebuah sesaat kemudian, bahwa murid Sekte Bulu Ilahi keluar dan ringan menangkupkan tangannya ke arah Lingkong dan kelompoknya. Atas permintaan Master Sekte, silakan masuk. Terima kasih untuk Anda. Lingkong muncul elegan dan anggun saat ia menjawab dengan etiket. Sekte Bulu Ilahi, aula utama dari sekte. Nili duduk di kursi kehormatan di aula utama. Ia dengan tenang duduk sebagai saat ini dan auranya sudah menyatu dengan lingkungannya. Di aula utama, hanya ada Li Xingyun, Lu Piao, Gu Bei dan belasan orang yang hadir. Ketika Lingkong dan kelompoknya datang, pandangannya jatuh ke kelompok Nili dan hatinya menjadi dingin. Nili dan kelompoknya masih sangat muda, bagaimana mereka bisa mendapatkan posisi yang tinggi di Sekte Bulu Ilahi? Hal ini menyebabkan hatinya bingung. Mungkinkah dalam Sekte Bulu Ilahi, tak ada ahli yang mengawasi mereka? Apa yang membuatnya bahkan lebih terkejut adalah, meskipun Nili sangat muda, kekuatannya tidak sesederhana itu. Dia memiliki kekuatan alam Dao Dragon. Namun, untuk memiliki alam Dao Dragon mengawasi sekte sebagai Master Sekte, di mana ahli alam martial Ancestor dari Sekte Bulu Ilahi pergi? Mungkinkah semua ahli alam martial Ancestor dari Sekte Bulu Ilahi memiliki? Pikiran ini membuat takut dengan keringat dingin keluar dari Lingkong. Jika itu yang terjadi, maka penyegelan pintu Sekte Bulu Ilahi bisa dipahami. Ini adalah Tuan Muda Sekte dari Sekte Lingyun. Tatapan Nili turun ke Lingkong. Dia sudah sepenuhnya memahami situasi Sekte Lingyun. Sekarang, sesuatu yang sangat berbeda dalam Sekte Bulu Ilahi. Hanya ketika mereka berencana untuk bertindak sesuai kebutuhan, Lingkong membuat kedatangan tak terduga. Tatapan Lingkong jatuh ke seorang gadis cantik di antara kerumunan dan tatapannya tiba-tiba menyala. Gadis itu adalah gadis yang telah dipikirannya, Long Yuying. Arus Long Yuying muncul bahkan lebih indah dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki sikap dingin sebelumnya, tapi terlihat hangat. Setiap gerakan yang dilakukan membuat pesona yang tak terbatas dan figur menariknya tanpa henti menarik. Lingkong merasa seolah-olah tatapannya tidak bisa lagi bergeser. Hei, kau dari Sekte Lingyun, mengapa kau datang ke sini? Jika kamu memiliki sampah apapun, katakan itu cepat. Jangan buang waktu kita di sini. Lu Piao melemparkan mulutnya ke satu sisi saat ia muncul sangat kurang ajar. Dia diberitahu untuk melakukannya oleh Nili, meskipun ia tidak tahu mengapa Nili ingin dia menjadi kasar, dia masih percaya bahwa Nili pasti punya alasan sendiri. Bukankah kalian sedikit terlalu kasar? Yan San mengerutkan kening alisnya untuk sesaat. Hanya ketika ia hendak melangkah keluar, ia dihentikan oleh Lingkong. Lingkong menangkupkan tangannya ke arah Nili dan muncul dengan keanggunan. Dia tidak menempatkan kata-kata Lu Piao dalam hatinya sama sekali. Sudah setengah tahun sejak kunjungan terakhir saya ke Sekte Bulu Ilahi.
Saya bertanya-tanya bagaimana situasi Master Sekte sebelumnya. Untuk dapat memiliki pertemuan pertama saya dengan Master Sekte Nili, itu kesenangan saya. Kami datang dengan permintaan dalam kunjungan kami ke Sekte Bulu Ilahi. Lingkong memeriksa Nili. Nili memberinya perasaan yang mendalam, sehingga mustahil untuk melihat melalui dia. Lu Piao sedang panas kepala jelas diperintahkan oleh Nili. Apa niat Nili? Oh, apa yang menyebabkan Tuan Muda Sekte Ling untuk melakukan perjalanan pribadi? Saudaraku, Lu Piao agak kasar dengan kata-katanya, maafkan dia untuk itu. Nili ringan tertawa. Ini seperti ini, kami Sekte Ling Yun dan Sekte Bulu Ilahi selalu sekutu yang baik. Hanya ketika Lingkong ingin melanjutkan kata-kata lebih jauh, ia diganggu oleh Nili dengan gelombang tangannya. Tuan Muda Sekte Ling, ada titik bahwa aku harus perbaiki. Sekte Ling Yun selalu menjadi anak sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Nili ringan tersenyum sambil menatap Lingkong, ketajaman berkedip dalam matanya. Lingkong ringan mengerutkan kening. Kata Nili yang sangat tajam. Jika Sekte Bulu Ilahi telah melemah, ia pasti tidak akan berani untuk berbicara tentang kata-kata tersebut. Atau Nili mencoba untuk menggertak. Beberapa pegawai berdiri di sela-sela, ingin bicara, tapi dihentikan oleh Lingkong. Dia kemudian ringan tersenyum dan berkata, Sekte Ling Yun, memang, anak sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Nili tersenyum dan mengangguk. Jadi Lingkong masih bisa menjaga ketenangannya. Nili ringan tersenyum sambil samar menduga niat Lingkong untuk berkunjung. Sekte Bulu Ilahi telah tertutup begitu lama bahwa dunia luar telah menduga bahwa Sekte Bulu Ilahi mungkin dekat dengan kematian. Jadi tentu saja, itu tidak mengherankan untuk Sekte Ling Yun memiliki pola pikir yang sama. Setelah semua, sekte seperti Sekte Ling Yun tidak cukup kuat untuk bertahan di dunia reruntuhan drakonik tanpa pelindung. Sekte Bulu Ilahi telah tertutup cukup lama bahwa kekuatan mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sudah waktunya bagi mereka menunjukkan sedikit ujung tombak mereka. Sebagai Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi, Nili harus menjaga udara tertentu tentang dirinya. Lingkong menangkupkan tangannya ke arah Nili. Perjalanan Lingkong untuk Sekte Bulu Ilahi adalah untuk permintaan. Oh, aku ingin tahu apa jenis permintaan Tuan Muda Sekte Ling miliki padaku. Nili ringan tersenyum. Seperti ini, ketika Lingkong pertama kali datang ke Sekte Bulu Ilahi, saya melihat sekilas seorang wanita tertentu. Ketika saya kembali, saya terus memikirkannya, tidak bisa keluar dari pikiran saya. Perjalanan saya ke Sekte Bulu Ilahi datang dengan maksud untuk mengusulkan pernikahan, kata Lingkong dengan tangannya menangkup. Oh, aku ingin tahu yang wanita membuat Tuan Muda Sekte Ling jatuh cinta padanya. Nili ringan tersenyum. Lu Piao menggumamkan mencibir lembut. Ini seperti yang mereka katakan, waspadalah terhadap orang yang mencurigakan membawa hadiah. Bagaimana bisa wanita indah Sekte Bulu Ilahiku diberikan kepadamu? Kami lebih suka menjaga barang dalam keluarga. Kamu bisa datang mencuri uang dari Sekte Bulu Ilahi, tapi perempuan, tidak ada cara. Nili tak bisa menahan senyum mendengar kata-kata Lu Piao. Lingkong tidak mendengar komentar Lu Piao saat ia ringan menangkupkan tangannya dan melanjutkan, Master Sekte Ni, orang yang saya ingin usulkan untuk Long Yuying dari keluarga Dragon Seal. Lu Piao dingin mendengus lagi mendengar kata-kata Lingkong. Sebuah kodok berusaha untuk mendapatkan rasa angsa. Sebagai seseorang kerinduan setelah Long Yuying, kenapa kamu tidak pertama kali melihat di cermin dan melihat apakah kamu cocok? Meskipun Long Yuying masih belum menikah, hubungannya dengan Nili jelas. Sudah lama dikabarkan bahwa Long Yuying adalah salah satu wanita Nili. Orang ini harus mencari mati jika dia berusaha untuk merebut wanita saudaraku. Wajah Lingkong tenggelam saat ia mendengar kata-kata Lu Piao. Dia menangkupkan tangannya, sekali lagi, menuju Nili, Master Sekte Nili. Saya bertanya-tanya siapa orang ini, untuk benar-benar menjadi begitu kurang ajar di tempat seperti ini. Nili dengan tenang tersenyum ke arah Lingkong. Dia saudaraku, Lu Piao. Master Sekte Nili, sebagai saudara Anda, bukankah ia terlalu kasar? Kata Lingkong dengan suara serius. Dia jelas marah. Seorang pelayan marah berteriak, Tuan Muda Sekte, jika kita sudah tahu bahwa Sekte Bulu Ilahi sedang diperintah oleh orang-orang seperti itu, kita tidak akan datang. Mengapa tidak seharusnya Sekte Ling Yun melepaskan diri dari Sekte Bulu Ilahi? Bahkan saat itu, mereka sudah diperlakukan dengan tidak sopan. Sejak kapan perilaku seperti itu diterima? Lingkong mengulurkan tangan untuk menghentikan pegawai mereka. Cukup, mundur. Iya, hamba membungkuk dan mundur, kemarahan jelas tertulis di wajahnya. Lu Piao dingin tersenyum. Tentu saja ia menyadari bahwa Lingkong hanya memasang sebuah pertunjukan. Munafik yang ekstrim. Lingkong memandang Nili dan melanjutkan, Sekte Ling Yun selalu menjadi anak sekte dari Sekte Bulu Ilahi.
Kami berpegang teguh pada aturan. Ketika kita memulai pada perjalanan ini, kita tidak tahu bahwa Sekte Bulu Ilahi sudah memilih Master Sekte baru. Tampaknya Master Sekte Nili sangat tidak ramah dengan Sekte Ling Yun kami. Nili samar-samar tersenyum dan menjawab, Lingkong, Tuan Muda Sekte Ling sedang terlalu serius. Menjadi murah hati terhadap orang lain selalu menjadi tradisi Sekte Bulu Ilahi kami. Kamu adalah Tuan Muda Sekte dari Sekte Ling Yun, tapi setelah memasuki lapangan Sekte Bulu Ilahiku, kamu tampaknya tidak menunjukkan banyak etiket. Setelah melihat Master Sekte dari Sekte Utama, kamu tidak membungkuk memberi hormat. Apakah Sekte Bulu Ilahi kami yang tidak bersahabat atau itu Sekte Ling Yun yang bersikap kasar? Itu, ekspresi wajah Lingkong menjadi agak malu. Itu benar. Setelah melihat Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi, mereka diminta untuk membungkuk memberi hormat. Sebelumnya ketika Hierarch Martialski memimpin Sekte Bulu Ilahi, Lingkong tidak punya masalah dengan membungkuk. Tapi sekarang, Master Sekte Nili, yang bahkan lebih muda dari dirinya. Bagaimana dia bisa tunduk untuk seseorang seperti itu? Haha, Nili melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda Sekte Ling, apapun yang terjadi, Sekte Ling Yun akan selalu menjadi anak sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Aku hanya baru-baru ini naik ke posisi ini, sehingga tidak aneh bahwa Tuan Muda Sekte Ling masih melihatku sebagai orang luar. Aku tidak ingin tinggal di topik ini lagi. Baru-baru ini, kami telah mempersiapkan untuk memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis dan kami akan membutuhkan bantuan dari Sekte Ling Yun. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Sekte Ling tentang masalah ini. Memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis. Apakah kalian gila? Lingkong memandang Nili terkejut. Sebelumnya, ketika Hierarch Martialski berada di kontrol, Sekte Bulu Ilahi terlalu lemah dibandingkan dengan Sekte Dewa Iblis. Sekarang, Lingkong tidak tahu di mana Hierarch Martialski telah pergi. Dan Nili benar-benar ingin untuk memimpin Sekte Bulu Ilahi terhadap Sekte Dewa Iblis. Hahaha. Nili tertawa 3 kali dan melanjutkan, tentu saja, aku tidak gila. Nili menatap Lingkong dan melanjutkan, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Sekte Ling tertarik mengambil jalan sekitar Sekte Bulu Ilahi denganku. Tatapan Lingkong menjadi gelap dan kusam sambil melirik Nili dan menangkupkan tangannya. Lalu, saya akan menerima tawaran Anda. Tuan Muda Sekte Ling, silahkan. Nili tersenyum. Mereka keluar dari aula utama dalam kelompok, dengan Lingkong mengikuti di belakang rombongan Nili, dengan bingung di matanya. Beberapa pegawai yang mengikuti di belakang Lingkong bertukar pandang satu sama lain. Apa yang Master Sekte Nili coba lakukan? Siapa yang tahu? Beberapa pegawai membahas dalam suara lembut. Di bawah memimpin Nili, kelompok mereka melewati hutan lebat. Hutan itu diselimuti awan dan kabut. Murid duduk di mana-mana, membudidaya. Pasti ada beberapa ratusan dari mereka, duduk di cabang-cabang pohon atau batu. Kepadatan semata energi spiritual sangat mengejutkan. Pasti beberapa puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar daripada di luar. Ketika para murid melihat kelompok Nili, mereka semua berdiri dan membungkuk dalam hal yang mendalam. Master Sekte, Master Sekte, semua jenis salam berdering dari sekitar mereka. Nili ringan mengangguk dan terus maju. Para pelayan di belakang Lingkong membahas dalam nada lembut. Orang-orang ini tampaknya ahli alam Dao Dragon. Sekte Bulu Ilahi tidak dapat meletakkan pada acara dengan mengatur orang-orang di sini, kan? Dengan begitu sedikit ahli alam Dao Dragon, apa yang ada untuk memamerkan? Kami Sekte Ling Yun memiliki mereka juga. Lihat ke sana. Satu pegawai menunjuk ke arah daerah di hutan. Itu pasti arai. Ini tampaknya telah ditata dengan esensi batu spiritual. Itu benar-benar menggunakan esensi batu spiritual untuk meletakkan sebuah arai. Sekte Bulu Ilahi harus membayar dalam darah dan keringat. Nili ringan tersenyum pada percakapan para pegawai. Lu Piao dan kelompok hanya mencibir tanpa mengucapkan sepatah kata. Dari titik pandang Lu Piao, Sekte Bulu Ilahi cukup kuat untuk tidak perlu Sekte Ling Yun sama sekali. Tidak ada kebutuhan untuk Nili untuk membawa mereka di sini. Mereka mengikuti jalan panjang dan sempit melalui hutan mendalam sebelum pohon dibuka untuk adegan yang berbeda. Ini adalah bentangan panjang pegunungan tak terputus diselimuti dengan pohon-pohon tinggi. Puluhan ribu aura alam Dao Dragon melonjak dan membentuk arai besar yang menakutkan. Sebuah aura megah terpancar dari mereka. Itu seperti sebuah gelombang pasang yang kuat telah jatuh di atas kepala mereka, seolah-olah itu bisa melahap apa saja kapan saja. Bahkan jika seorang ahli alam martial ancestor akan dibunuh instan saat mereka memasuki sebuah arai menakutkan. Para wakil dari Sekte Ling Yun tercengang menatap pada adegan ini, terutama Lingkong. Hanya apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak ahli alam Dao Dragon di Sekte Bulu Ilahi?
Untuk sebuah sekte kecil seperti Sekte Lingyun, mereka akan beruntung untuk memiliki 10 atau 20 ahli alam Dao Dragon. Untuk sesuatu ukuran Sekte Bulu Ilahi, satu bisa berharap beberapa ratus. Tapi sekarang, Sekte Bulu Ilahi benar-benar memiliki puluhan ribu dari mereka. Antara aura dari ahli alam Dao Dragon adalah aura dari 13 ahli alam Martial Ancestor. Di masa lalu, Sekte Bulu Ilahi hanya memiliki 5 ahli alam Martial Ancestor. Jadi, mengapa tiba-tiba ada 8 lagi? Sebelum mengunjungi Sekte Bulu Ilahi, Ling Kong telah membuat perkiraan sendiri pada kekuatan Sekte Bulu Ilahi. Ia menduga bahwa salah satu ahli sekte telah meninggal, dan itu sebabnya mereka akan menutup gerbang mereka. Ia keliru percaya bahwa Sekte Bulu Ilahi semakin lemah. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa Sekte Bulu Ilahi tidak melemah, tapi benar-benar memperkuat dan bahwa mereka sudah tumbuh beberapa lipatan lebih kuat dari sebelumnya. Terkejut yang ia rasakan tak terlukiskan. Tidak sampai saat ini, Ling Kong memahami bahwa Nili tidak bercanda ketika ia mengatakan ia ingin memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis. Sekte Bulu Ilahi saat ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memulai perang dengan Sekte Dewa Iblis. Nili tak bisa menahan senyum ketika ia merasakan aura kuat mereka. Pada awalnya, mereka hanya memiliki 5 ahli alam Martial Ancestor di Sekte Bulu Ilahi. Namun, berkat obatnya yang suci, banyak dari puncak ahli alam Dao Dragon telah melangkah ke alam Martial Ancestor. Seiring waktu berlalu, semakin banyak ahli alam Dao Dragon akan melangkah ke alam Martial Ancestor. Akhirnya, Sekte Bulu Ilahi pasti akan naik ke ketinggian yang sama sekali baru. Semakin kuat Sekte Bulu Ilahi menjadi, semakin dekat Nili akan tujuannya mempersatukan seluruh dunia reruntuhan drakonik. Itulah satu-satunya cara Nili akan memenuhi syarat untuk menghadapi Kaisar Sage. Di luar Sekte Bulu Ilahi, Nili juga menerima kabar dari sekte lain, Ziyun, Ninger, Duze, dan sisanya telah mulai meningkatkan pengaruh mereka atas sekte masing-masing. Langkah demi langkah, Nili perlahan menjadi orang paling kuat di seluruh dunia reruntuhan drakonik. Nili menatap Ling Kong dan tersenyum. Tuan muda Sekte Ling, aku mendengar bahwa kamu memiliki perasaan untuk Yuyin. Sebagai Master Sekte Bulu Ilahi, tentu saja aku tidak ingin memutuskan pasangan. Mengapa aku tidak memanggil Yuyin dan kamu dapat meminta pendapatnya? Ling Kong tiba-tiba merasa sangat canggung. Ia tiba di sini berniat untuk memaksa pernikahan. Tapi sekarang, bahwa dia melihat kekuatan Sekte Bulu Ilahi, ia tiba-tiba merasa bahwa Sekte Lingyun bahkan tidak layak. Dan sekarang, apakah ia masih berani memunculkan masalah ini? Itu sebabnya ia merasa canggung dengan tawaran Nili. Dia bisa mendengar bisikan kecil antara Lu Piao, Gu Bei dan sisanya. Lu Piao lirih, Gu Bei, aku mendengar bahwa Long Yuyin telah mengumumkan bahwa jika Master Sekte tidak menikahinya, maka ia akan tinggal sendiri untuk sisa hidupnya. Gu Bei mengangguk. Kebanggaan Master Sekte adalah jalan tipis untuk berjalan. Itu sebabnya dia masih ragu-ragu tentang itu. Lu Piao samar-samar berkata lagi, anak ini benar-benar ingin mati. Dia benar-benar berani untuk menantang Master Sekte kita untuk seorang wanita. Hati Ling Kong gemetar saat ia berbalik dan melihat Nili menatapnya dengan senyum yang tidak cukup tersenyum. Tiba-tiba, berat di hatinya terangkat. Terlepas dari apa yang ia pilih untuk dilakukan, hal ini adalah tempat yang sakit. Itu salahnya untuk tiba-tiba menyebutkan pernikahan, dan dengan Long Yuyin, tidak kurang. Dari berbisik Lu Piao dan Gu Bei, ia menyimpulkan bahwa Long Yuyin mungkin sudah milik Nili. Ling Kong merasa tergelitik kulit kepalanya. Jika ini Sekte Bulu Ilahi lama, maka dia tidak akan pernah begitu takut. Tapi sekarang, waktu telah berubah. Selanjutnya, Nili tampak seperti tipe orang yang menyembunyikan pisau di bawah wajah tersenyum. Meskipun Nili bertindak seperti dia tidak peduli, sebenarnya, dia mungkin sudah marah. Saat Sekte Bulu Ilahi memerintahkan banyak ahli untuk bergerak, seluruh Sekte Lingyun akan menjadi abu. Sekte Bulu Ilahi saat ini adalah monster menakutkan. Ling Kong segera menangkupkan tangan. Master Sekte Nili, saya tidak tahu tentang hal-hal antara Master Sekte Nili dan Nona Long. Nili melambaikan tangannya. Long Yuyin adalah nona muda dari keluarga Dragon Seal dan pendamping terdekat kita. Kamu harus meminta pendapatnya tentang suatu masalah besar. Beberapa hari ini, Long Yuyin telah mencari mati-matian untuk Nili, dan Nili telah mengalami sedikit kesulitan bersembunyi darinya. Nili hanya sebagai bermasalah tanpa cara untuk berurusan dengan dia. Sudah ada orang lain di dalam hati Nili. Mendukung kecantikan adalah selalu yang paling sulit untuk menanggung. Jika Long Yuyin benar-benar mendapat dirinya terjerat dengan dia, maka dia pikir itu akan sulit baginya untuk mendorongnya menjauh ketika saatnya tiba. Ling Kong merasa kakinya pergi lembut pada kata-kata Nili.
Master Sekte Nili, lupakan pernikahan, mari kita tidak menyebutkan itu lagi. Saya akan meminta maaf kepada Master Sekte Nili di sini. Nili segera menggeleng. Bagaimana kita bisa melupakan ini? Apa yang harus disebutkan harus disebutkan. Aku orang yang berpikiran terbuka. Lingkong merasa pahit dalam hatinya. Dia tidak bisa memahami maksud Nili. Dia ingat cerita dari masa lalu. Sekali waktu, sebuah master sekte memprovokasi anggota dari sekte Dewa Iblis dan berlari ke mereka untuk menawarkan permintaan maaf. Pada saat itu, master sekte dari sekte Dewa Iblis dengan senang hati menerima permintaan maafnya. Kemudian, keesokan harinya, seluruh pelaku sekte dibantai. Dengan membuat langkah pada wanita Nili, itu sama dengan memprovokasi penguasa. Lingkong begitu takut bahwa ia hampir menangis. Semakin Nili bertindak seperti dia tidak terganggu, semakin takut Lingkong menjadi. Nili menepuk Lingkong pada bahu dan tersenyum. Tuan muda Sekte Ling, tubuh Lingkong bergetar tak terkendali saat ia bertanya dengan suara gemetar, Master Sekte Nili, Sekte Ling Yun kami pasti sekutu paling tegas dari Sekte Bulu Ilahi. Semua Master Sekte Nili perlu lakukan adalah mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika kita harus mendaki gunung berbilah atau berenang di laut yang berapi-api, Sekte Ling Yun kami tidak akan pernah mengatakan kata kedua. Kemudian hal-hal dengan Long Yuyin, Nili melanjutkan pada topik. Wajah Lingkong gemetar ketakutan, saya tidak tahu betapa pentingnya Long Yuyin untuk Master Sekte Nili. Mengingat keadaan, Lingkong pasti tidak akan berani memiliki pikiran lancang. Tapi, Nili tertegun sejenak. Kami seluruh Sekte Ling Yun pada perintah Master Sekte Nili. Sejak kalian mematuhi perintah Sekte Bulu Ilahi, maka bergabung perang dengan kami melawan Sekte Dewa Iblis. Nili menatap Lingkong. Lingkong merasakan jurang maut penyesalan membuka dalam dirinya. Sekte Dewa Iblis tidak bisa terprovokasi. Tapi itu akan menjadi terburuk untuk memprovokasi Sekte Bulu Ilahi. Jika Lingkong menolak Nili sekarang, maka siapa yang tahu apakah Sekte Bulu Ilahi akan memilih untuk memusnahkan Sekte Ling Yun. Sekarang, bagaimana ia bisa berani tidak setuju? Tidak peduli apa yang Master Sekte instruksikan, Sekte Ling Yun akan berada di sisi Anda. Lingkong menangkupkan tangannya dan berkata hormat. Nili tertawa. Sejak Tuan Muda Lingkong bersedia membantu kami, maka itu lebih baik. Selama Sekte Ling Yun bersama kami, Sekte Bulu Ilahi pasti tidak akan memperlakukan dengan buruk. Terima kasih, Master Sekte Nili. Lingkong segera menjawab sambil menundukkan. Adapun cara Sekte Bulu Ilahi memperlakukan Sekte Ling Yun, ia tidak berani memiliki pikiran lain. Itu sudah cukup baik jika Sekte Bulu Ilahi tidak berurusan dengan mereka. Aku pernah mendengar bahwa Sekte Ling Yun telah mengalami beberapa masalah. Nili samar-samar tersenyum. Hanya beberapa masalah kecil, bagaimana saya bisa berani membuat kesulitan untuk Master Sekte Nili? Lingkong pahit tersenyum. Karena Sekte Ling Yun adalah cabang Sekte Bulu Ilahi, bagaimana bisa aku tidak melakukan apa-apa dan menonton? Nili tersenyum sambil menepuk Lingkong, jumlah ahli di Sekte Bulu Ilahi seperti awan di langit. Jika aku tidak berurusan dengan masalah cabang sekte, bagaimana kita bisa meyakinkan massa? Nili menatap Lu Piao dan berkata, Lu Piao, bawa 2 ahli alam martial ancestor, 500 ahli puncak alam Dao Dragon. Urus masalah di Sekte Ling Yun. Mendengar kata-kata Nili, Lingkong langsung ketakutan ke titik bahwa kakinya melunak. 2 ahli alam martial ancestor, 500 ahli puncak alam Dao Dragon. Itu lebih dari cukup untuk menangani seluruh Sekte Ling Yun. Master Sekte Ni, apakah ada tempat saya telah menyinggung Anda? Mohon maafkan saya. Sekte Ling Yun saya, wajah Lingkong pucat. Ia tidak memiliki berpikir tentang Nili. Jika Nili adalah seorang pria dengan senyum dan niat jahat besar, mengatakan bahwa ia akan berurusan dengan masalah di Sekte Ling Yun dan kemudian tiba-tiba berubah bermusuhan, bukankah itu menghancurkan seluruh Sekte Ling Yun? Hal semacam ini terlalu umum di dunia reruntuhan drakonik. Oleh karena itu, bagaimana bisa Lingkong tidak takut? Mendengar kata-kata Lingkong, Nili tertawa keras sambil menepuk-nepuk bahu Lingkong. Tuan Muda Ling tidak harus begitu gugup. Sekte Bulu Ilahi kami adalah sebuah sekte benar. Bagaimana bisa kita mengikat diri untuk menghancurkan sekte lainnya? Hanya saja ada banyak rencana yang Sekte Bulu Ilahi miliki di masa depan yang membutuhkan kerjasama Tuan Muda Ling. Baik, pasti. Lingkong mengusap dahinya, yang bermandi keringat dingin. Sekte Bulu Ilahi saat ini terlalu kuat. Begitu kuat untuk tingkat yang lain akan menghormati. Lingkong khawatir bahwa jika ia tidak berhati-hati dengan kata-katanya dan membuat Nili marah, seluruh Sekte Ling Yun akan selesai. Nili melirik Lu Piao sambil tersenyum. Lu Piao, dari hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas apapun yang berhubungan dengan Sekte Ling Yun.
memimpin seluruh sekte Lingyun menuju Myriad Dao Peak. Oke, Lu Piao mengangguk. Mendengar kata-kata Nili, Lingkong merasa pahit dalam hatinya. Myriad Dao Peak hanya beberapa ratus li dari sekte bulu ilahi. Ini akan mengambil 2 hari dari sekte bulu ilahi untuk mencapai itu. Selanjutnya, ketika Nili berbicara, nadanya sangat kuat, tidak mengganggu tentang pengalaman Lingkong sama sekali. Namun, melihat sikap Nili, saat sekte Lingyun menolak, konsekuensi akan tak terpikirkan. Nili menepuk bahu Lingkong saat ia ringan tersenyum, "Tuan Muda Ling, kita akan segera berperang dengan sekte Dewa Iblis. Sekte Lingyun juga hubungan penting. Selama sekte Lingyun dipindahkan ke Myriad Dao Peak, sekte bulu ilahi akan sampai dengan cepat. Ini semua dilakukan untuk keselamatan sekte Lingyun. Terima kasih banyak, Master Sekte Ni." Meskipun Lingkong tidak bersedia dalam hatinya, ia hanya bisa setuju untuk itu. "Oke, Lu Piao, buat beberapa persiapan untuk keluar dengan Tuan Muda Ling," kata Nili. "Oke." Lu Piao mengangguk. Nili melirik Lu Piao. Dia fokus suaranya dan dikirimkan ke Lu Piao. "Lu Piao, berhati-hati dalam perjalanan ini. Meskipun sekte Lingyun akan terintimidasi oleh kekuatan kita, setelah semua, itu sebuah kelompok yang berlangsung dimanapun cara angin bertiup. Mereka tidak layak mendapatkan kepercayaanmu." Lu Piao mentransmisikan suaranya kembali, kemudian, "Mengapa kamu masih ingin mengikat mereka dan memindahkan mereka ke Myriad Dao Peak?" Nili ringan tersenyum, bersantai. Bahkan orang kecil memiliki penggunaan sendiri. Selama sekte bulu ilahi tetap kuat, sekte Lingyun tidak akan mampu untuk memberontak. Aku, secara alami, memiliki rencana sendiri untuk memindahkan mereka ke Myriad Dao Peak. Lu Piao tersenyum. Meskipun ada banyak kali di mana ia tidak bisa memahami alasan di balik tindakan Nili, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Nili. Lu Piao memandang Lingkong sambil berkata dengan nada dingin, "Mari kita pergi." "Ya, saudara Lu, kami akan segera menuju keluar. Master Sekte Nili, kami akan mengucapkan selamat tinggal kami." Lingkong menangkupkan tangannya ke arah Nili. Sekelompok orang mengikuti di belakang Lu Piao ketika mereka pergi. Beberapa bawahan dari sekte Lingyun diam-diam berbisik ke telinga Lingkong. "Tuan Muda Ling, kita benar-benar akan memindahkan sekte Lingyun ke Myriad Dao Peak. Akankah senior master sekte setuju untuk itu? Selanjutnya, setelah kita pindah ke Myriad Dao Peak, akan sama sebagai sepenuhnya di bawah kendali sekte bulu ilahi." Salah satu bawahan berkata dengan suara lembut. Wajah Lingkong yang kusut dengan jejak kemarahan. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Dia tidak memiliki pikiran sedikit pun menghadapi sekte bulu ilahi saat ini. Dengan kekuatan sekte bulu ilahi, memusnahkan seluruh sekte Lingyun mudah. Bagaimana bisa dia tidak setuju dengan tuntutan mereka? Mulai sekarang, tidak ada satu di sekte Lingyun diperbolehkan untuk memiliki konflik dengan sekte bulu ilahi. Mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan dibunuh. Lingkong berkata sungguh-sungguh. Dalam dunia reruntuhan drakonik, mereka dengan kekuatan adalah penguasa. Memprovokasi sekte bulu ilahi tidak berbeda dengan mencari kematian mereka sendiri. Lingkong berjalan dan melihat sosok ramping dan anggun berjalan. Itu adalah gadis cantik dengan fitur indah. Gadis itu adalah Long Yuyin. Saat Lingkong melihat Long Yuyin, matanya menyala. Namun, sesaat kemudian, tumpul kembali dan dia membungkuk 90 derajat. Dia sangat berhati-hati karena ia berjalan melewati Long Yuyin. Memang, Lingkong orang bijaksana. Dia menyadari bahwa dia tidak akan mampu dan layak untuk Long Yuyin dalam hidup ini. Di depan Long Yuyin, ia tidak layak disebut. Long Yuyin samar-samar melemparkan sekilas seperti dia, seolah-olah orang asing telah berjalan melewati. Setelah itu, ia melanjutkan ke jalannya. Lingkong diam-diam berjalan. Dia tidak berbalik untuk melihat siluet Long Yuyin. Matanya penuh dengan depresi. Setelah itu, ia tersenyum ringan, berkonsentrasi pada pandangan depannya dan berjalan. Hari itu, ketika ia pertama kali datang ke sekte bulu ilahi untuk bertemu pertama kalinya, dia sangat terpikat olehnya. Putri pertama dari keluarga Dragon Seal. Identitas ini adalah sesuatu yang ia tidak bisa berharap untuk mencapai dalam seumur hidupnya. Hanya saja ia masih memiliki jejak ketidakpuasan dalam hatinya. Tapi saat ini, bahwa jejak ketidakpuasan sepenuhnya tersebar dari hatinya. "Tuan Muda, Anda tidak menyapa Long Yuyin?" Salah satu anak buahnya bertanya ketidakpuasan. Lingkong mendesah, "Hidup seperti itu, karena kita tidak ditakdirkan, mengapa repot-repot? Semua bersama, itu selalu satu sisi. Kegagalan terbesar dalam hidup adalah untuk jatuh cinta dengan seseorang yang kamu tidak bisa berharap untuk mencocokkan." Aku harus memiliki beberapa kesadaran diri. Lingkong tetap diam untuk sesaat sebelum tertawa. Dia membuat beberapa langkah besar di depan.
Beberapa bawahan bertukar pandangan dan jatuh ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, mereka semua melanjutkan juga. Untuk Lingkong Sekte Bulu Ilahi itu seperti gunung yang besar di atas mereka, memaksa mereka untuk mengangkat ke udara. Tidak peduli apa, mereka tidak mampu untuk menyinggung Sekte Bulu Ilahi. Akan ada konsekuensi menakutkan. Mereka juga harus berhati-hati dalam menangani Lu Piao, yang akan dikirim untuk menonton mereka. Jika mereka menyinggung dia, baik, mereka akan melihat berapa banyak ahli ranah martial ancestor yang Lu Piao miliki di bawah dia. Itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh Sekte Lingyun. Selama beberapa bulan ke depan, Lu Piao mengawasi Sekte Lingyun saat mereka menggerakkan seluruh organisasi mereka ke Myriad Dao Peak. Tapi itu bukan hanya Sekte Lingyun, Sekte Bulu Ilahi telah mengintimidasi banyak sekte lain menjadi tunduk. Saat ini, Sekte Bulu Ilahi adalah kekuatan kolosal. Murid-murid dari Sekte Bulu Ilahi tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan memimpin mereka ke ketinggian berkembang tersebut. Semua orang di Sekte Bulu Ilahi bertepi dengan keyakinan. Mereka tahu bahwa sekte mereka layak untuk membuka jalan kebenaran. Gunung Auman Petir. Puncak utama menjulang sebagai tuan rumah pulau kecil mengorbit dalam arai misterius. Sebuah naga bersayap, sisik merah menari di pusat dalam kobaran api. Sebuah istana yang spektakuler, lengkap dengan paviliun cantik, beristirahat pada puncak gunung. Sebuah naga bersayap kedua, lebih besar dari yang pertama, berputar di atas istana, mata merah yang terbakar dengan api yang terang. Ini adalah wilayah Sekte Dewa Iblis. Mereka telah menguasai wilayah ini selama beberapa ribu tahun. Kekuatan mereka menakutkan, tanpa pertanyaan. Skor dari sekte dekat semua membungkuk kepada mereka, dan menerima tempat mereka sebagai anak. Sekte Dewa Iblis memiliki sejumlah ahli puncak ranah martial ancestor dan ribuan ahli ranah Dao Dragon. Terlepas dari apakah mereka berjalan-jalan yang benar atau yang jahat, tidak berani memprovokasi Sekte Dewa Iblis. Seorang pria berarmor perak duduk di singgasana di aula utama dari Sekte Dewa Iblis. Sebuah nebula berputar di sekelilingnya dan aura megahnya melonjak seperti gelombang di Sungai Kuning. Dia adalah Master Sekte Dewa Iblis, Flame Spirit Warring Hierarch. Flame Spirit Warring Hierarch adalah ahli ranah martial ancestor tahap 7, dan salah satu master tertinggi di dunia reruntuhan drakonik. Sebuah bawahan berlutut di depannya dan gemetar ketakutan. Master Sekte, kami baru saja diberitahu bahwa rencana Long Tianming telah gagal, dan bahwa dia telah ditangkap. Kami tidak lagi memiliki gambaran yang jelas dari keadaan Sekte Bulu Ilahi saat ini, dan kami masih tidak tahu mengapa mereka memilih anak nakal yang tidak diketahui sebagai Master Sekte mereka. Flame Spirit Warring Hierarch perlahan membuka matanya. Sebuah api melintas di pupil merah darahnya. Apakah kamu menyelidiki latar belakang bocah itu? Menurut apa yang telah kita peroleh sejauh ini, dia dari dunia kecil. Tapi kita tidak tahu mengapa 5 martial ancestor Sekte Bulu Ilahi ini akan mendukung orang seperti itu. Sekte Bulu Ilahi telah bergerak. Mereka mengirim 7 ahli ranah martial ancestor hanya untuk mengikat sekte kecil di dekatnya. 7 ahli ranah martial ancestor. Ekspresi Master Sekte berubah dingin. Tekanan menakutkan jatuh di seluruh aula. Memang, Sekte Bulu Ilahi telah tertutup begitu lama dan itu sulit bagi kita untuk mengirim pengintai. Ketika Sekte Bulu Ilahi akhirnya dibuka kembali sendiri, ada lonjakan tiba-tiba dalam jumlah ahli ranah martial ancestor dan Dao Dragon. Bawahan melaporkan dengan suara gemetar. Dia merasa energi menyala di atasnya, seolah-olah itu akan mengubahnya menjadi abu. Dari dunia kecil, menarik, Flame Spirit Warring Hierarch mengangkat alisnya. Sekte Bulu Ilahi tidak sendirian. Kami juga telah melihat ahli ranah martial ancestor baru di sekte besar benar lainnya, termasuk Sekte Skyblaze dan Sekte Catatan Surgawi. Mereka juga murid dari dunia kecil. Tanpa diragukan lagi, ini pasti menjadi hasil dari teknik budidaya dari dunia kecil. Dari 3000 alam di dunia reruntuhan drakonik yang lebih kecil, dunia kecil adalah yang paling misterius, karena sudah dibatasi oleh Agung. Hanya mereka yang lahir di alam itu yang mungkin masuk atau meninggalkan sesuka mereka, sementara tidak ada orang luar bisa melangkah kaki di dalam. Dalam sejarah, ada beberapa ahli yang tertinggi dari dunia kecil, meskipun mereka semua sudah lenyap tanpa jejak. Bahkan masih, kita tidak bisa meremehkan mereka. Seorang elder berjubah abu-abu mengatakan dari pinggir lapangan. Dia adalah Blaze Void Warring Hierarch, dan Grand Elder Sekte Dewa Iblis. Sebagai ahli martial ancestor tahap 5, pengaruhnya tepat di bawah dari Flame Spirit Warring Hierarch. Kirim Xuan Mei dan timnya untuk menyelidiki dunia kecil. Cari tahu asal-usul mereka. Flame Spirit Warring Hierarch memerintah dengan mata dingin. Sekte Dewa Iblis juga telah membina kekuatan tersendiri dalam dunia kecil.
Lalu, bagaimana kita harus berurusan dengan Sekte Bulu Ilahi? Flame Void Warring Hierarch bertanya pada Master Sekte. Begitu banyak ahli ranah martial Ancestor telah muncul di Sekte Bulu Ilahi. Dengan berjalannya waktu, situasi akan tumbuh bahkan lebih tidak menguntungkan untuk Sekte Dewa Iblis kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Sekte Bulu Ilahi menutup sendiri sebelum menampilkan kekuatan. Mereka yang mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan kita. Jika kita menyatakan perang, aku takut kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Suara Flame Spirit Warring Hierarch tenang dan tak tergoyahkan. Aku ingin tahu apa ide yang Master Sekte miliki. Flame Void Warring Hierarch mengatakan dengan tangannya menangkup terhadap Master Sekte. Sekte Bulu Ilahi bebas untuk menutup sendiri jauh dari dunia. Tapi sekarang mereka telah memilih untuk menampilkan kekuatan mereka. Ini membuktikan bahwa mereka berusaha untuk melakukan sesuatu, dan sehingga mendesak. Kita akan menyelidiki pertama. Selanjutnya, kita harus melaporkan hal ini ke Tanah Suci Leluhur Iblis. Mereka pasti akan mengirim bala bantuan, yang akan sedikit menyelamatkan kita. Flame Spirit Warring Hierarch menjawab dengan senyum tenang dan dingin. Flame Void Warring Hierarch ragu-ragu sejenak kemudian matanya menyala. Master Sekte bijaksana. Sekte Dewa Iblis telah terbuka berjanji untuk Tanah Suci Leluhur Iblis, tapi secara pribadi, mereka telah bekerja untuk memperluas kekuatan mereka. Ada niat samar bersaing dengan Tanah Suci Leluhur Iblis. Tanah Suci Leluhur Iblis adalah organisasi yang mengontrol Sekte Iblis besar dan berdiri di atas mereka semua. Namun, Flame Spirit Warring Hierarch adalah jenis orang yang menolak untuk melayani orang lain. Dia ingin menjadi tuan dari satu generasi. Sekarang dia duduk sebagai Master Sekte Dewa Iblis. Bagaimana bisa dia bersedia untuk sujud kepada siapapun? Namun, Tanah Suci Leluhur Iblis terlalu kuat bagi mereka untuk menangani. Ahli mereka yang sangat menakutkan, dan sejarah mereka yang panjang dan beragam. Akan lebih baik bagi mereka untuk membiarkan kesepakatan Tanah Suci Leluhur Iblis dengan Sekte Bulu Ilahi. Sementara itu, Sekte Dewa Iblis hanya bisa menonton dan mengumpulkan informasi tentang Tanah Suci Leluhur Iblis. Tanah Suci Leluhur Iblis adalah keberadaan menakutkan dan misterius. Tidak sebuah sekte tunggal berani bersaing dengan mereka.